Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo akan menjalani sidang perdana hari ini setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 30 Maret 2023 lalu. Rafael diduga menerima suap dari sejumlah perusahaan saat dirinya menjadi pejabat di kantor Ditjen Pajak. Tersangka kasus gratifikasi Rafael Alun Trisambodo akan menjalani sidang perdana hari ini 30 Agustus 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang diagendakan mulai pukul 10 pagi. Agenda sidang hari ini akan dimulai dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa dari KPK. Berkas perkara kasus Rafael juga sudah diserahkan oleh jaksa KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 18 Agustus lalu. Rafael Alun Trisambodo didakwa dengan pasal gratifikasi oleh jaksa KPK karena diduga menerima uang sebesar 16,6 miliar rupiah dari sejumlah perusahaan. Rafael diduga menerima gratifikasi selama menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak pada kantor wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur pada 2011 lalu. Gratifikasi itu diduga diterima Rafael melalui PT Arta Mega Ekadana. Dan kita langsung bergabung dengan rekan Sisilia Sinabariba yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sisilia, bagaimana persiapan menuju sidang perdana Rafael Alun Trisambodo di sana? Iya, Reza dan juga Gempa, nanti sidang akan dimulai sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat berdasarkan jadwal yang dikeluarkan oleh pihak dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, dan nanti akan dilakukan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini merupakan sidang perdana yang digelar setelah Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, ditetapkan sebagai tersangka atas dua tindak pidana. Yang pertama adalah gratifikasi dan yang kedua adalah tindak pidana pencucian uang. Rafael Alun Trisambodo diketahui ditetapkan sebagai tersangka untuk perkara gratifikasi pada 30 Maret 2023 yang lalu. Kemudian pada 10 Mei 2023 ia juga kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK untuk tindak pidana pencucian uang. Jumlah uang yang diterima baik itu gratifikasi maupun untuk TPPU ini mencapai 111 miliar rupiah selama puluhan tahun ia menjabat sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak, baik itu di berbagai wilayah Indonesia maupun yang terakhir ketika ia menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Ditjen Pajak Jakarta II atau wilayah Jakarta Selatan. Nah, untuk gratifikasi, KPK menduga Rafael menerima uang hingga 16,6 miliar rupiah selama 12 tahun. Sementara untuk TPPU jumlahnya mencapai 96,4 miliar rupiah sejak tahun 2003 hingga tahun 2023 atau selama 20 tahun terakhir. Ia juga menggunakan perusahaan yang ia miliki yang merupakan perusahaan konsultan pajak, yakni PT Arta Mega Ekadana, yang dimana di perusahaan inilah kemudian Rafael menerima sejumlah aliran dengan alasan untuk membantu pengurusan sejumlah pajak yang dilakukan oleh atau yang diminta oleh sejumlah perusahaan. Nanti KPK akan menyampaikan sejumlah dakwaannya terkait dengan hal ini, dan tadi kami juga sudah mengonfirmasi kepada pihak dari kuasa hukum Rafael Alun Trisambodo bahwa nanti juga pihak dari kuasa hukum akan menentukan apakah akan langsung melakukan eksepsi ataupun nota keberatan terkait dengan surat dakwaan jaksa. Kita akan melihat terlebih dahulu tentunya apa pasal yang disangkakan sebelumnya oleh KPK maupun yang didakwakan nantinya oleh jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Rafael Alun Trisambodo. Ia diduga nantinya atau akan didakwa terkait dengan pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya paling ringan 4 tahun penjara ataupun hingga 20 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau kita melihat kembali, Reza dan juga Gemma, bagaimana Rafael Alun Trisambodo kemudian menjadi perbincangan di publik berawal ketika anaknya Mario Dandi melakukan penganiayaan terhadap David Ozora pada 20 Februari 2023 yang lalu. Gaya hidup hedonisme yang ditampilkan oleh Mario Dandi kemudian membuat netizen mengulik kehidupan dan juga harta kekayaan yang dimiliki oleh orang tua Mario Dandi, sehingga KPK kemudian melakukan penelusuran, melakukan klarifikasi terhadap harta yang dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo
Trisambodo yang merupakan ayah dari Mario Dandi. Tidak hanya KPK saja, PPATK juga turut melakukan analisis dan juga pencarian terkait dengan transaksi keuangan yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Dan pada bulan Maret, PPATK kemudian menyampaikan temuan hasil analisis transaksi yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo mutasinya mencapai 500 miliar rupiah. Sampai saat ini KPK telah menyita sejumlah harta benda yang dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo yang jumlahnya ternyata 2 kali lipat dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Rafael yang dilaporkan di LHKPN, yakni mencapai 150 miliar rupiah. Kita tunggu nanti sidang untuk dakwaan yang akan dibacakan oleh JPU sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat nanti. Kembali ke Anda, Reza. Baik, terima kasih informasi Anda, Cecilia Senabariba langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas.